Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sumpah Pengen Taubat. Iya. Nah, Bener-bener taubat. bener-bener taubat. Iya. Istimbat. Istimewa. Apa? Apa istimewa? Apa? Istibat apaan? Istimbat apa dah? Nggak tahu. Oh iya, nggak tahu dah pokoknya. Iya. Oh, istimbat itu orang yang langsung ditembak langsung. Kayak Apa? macam kayak ada muhadaroh kan kayak gitu. Ceramah ya, Ustaz ya. Iya. Kayak ceramah, terus orang yang ditembak langsung menjadi ceramah bisa dibilang istimbat ya. Iya. Bener ya, Ustaz ya? Langsung ya. Heeh. Ya udah. Oh. Itu aja lah terserah lu. Iya. Nah, kita masuk di temanya amal baik dan amal buruk, Ustaz. Amal baik dan amal buruk. Ah. Ya. Kemarin kan saya ngeliat di sosmed banyak banget tuh orang yang ngasih sumbangan atau bantuan, tapi di foto-fotoin gitu, Ustaz. Termasuk amal baik atau enggak ya? Ya tergantung niatnya. Di foto-fotoin, wah nih gue pengen ngasih sumbangan nih lihat nih saya ngasih kepada seseorang ini, dan termasuk itu hak yang bisa menjadi pahala dan orangnya merasa ini nggak, merasa kayak macam wah, merasa kehina nggak kalau misalnya pakai di sebar-sebar diria-riakan kayak gitu. Diria-riakan. Jadi kalau bicara amal itu ya kelakuan. Tersinggung gak sih Pak misalnya yang dikasih ternyata buat direkam? Tergantung orangnya. Oh. Makanya amal itu aslinya artinya adalah kelakuan. Nah, Ya kan? amal kelakuan. Amal baik, kelakuan baik. Mm-mm. Amal buruk, kelakuan buruk. Nah, masalah apakah niatnya buruk, yaitu di luar daripada amal. Iya. Nah, salah satu syaratnya amal ya harus berikhlas, ya kan? Nah, ikhlas itu hanya pelaku dan Allah yang tahu. Niat itu hanya pelaku dan Allah yang tahu. Kita kagak pernah tahu dia nih kalau posting dia ikhlas apa kagak. Kita cuma bisa menerka-nerka kan. Iya. Kita cuma mengatakan bahwasanya kayaknya dia kagak ikhlas deh soalnya di posting. Dia butuh subscriber, dia butuh like, dia butuh komen, dia butuh viral gitu kan. Kita yang menduga-duga, tapi belum tentu niatnya begitu. Nah, sama juga orang yang sembunyi-sembunyi. Lo kagak tahu kalau itu niatnya apakah dia ikhlas apakah kagak, dia yang tahu niatnya adalah dia dan hanya Allah yang tahu. Jadi si pelaku doang sama Allah yang tahu niatnya. Jadi lu kagak boleh menduga lu kagak ikhlas lu soalnya lu posting, kagak bisa. Oh iya, nah jadi biar supaya enak filternya gitu, menduga dia kayak modelan posting kayak gitu sebenarnya untuk melakukan emang supaya bisa dicontoh apa orang lain, apakah emang itu sekedar pamer sih ya? Iya makanya itu kita kagak pernah tahu. Nah cuman sebelum Anda memposting itu, Anda harus sadar bahwa kita tidak bisa mengkontrol apa yang netizen akan tulis. Iya. Apa yang akan netizen komentari. Iya. Jadi harus siap dengan resiko komentar netizen gitu. Jadi masalah pamer dan tidak pamer itu kan masalah hati sebenarnya. Amal tuh ya kadangkala kita nggak pengen pamer tapi ternyata terlihat juga sama orang. Nah, ya kayak ibadah misalnya baca Al-Quran terus backgroundnya ganti-ganti di mana-mana, terus direkam sama dia, habis itu di-share, itu termasuk ria nggak sih atau buat pamer atau enggak, apa tuh ada tujuan tertentu? Kalau niatnya pengen dilihat ya ria. Kalau niatnya, jadi yang nentuin dia pamer apa kagak itu niatnya. Bukan amalnya, ya bukan masalah mempertontonkan yang menentukan bahwa dia pamer apa enggak, tapi yang menentukan adalah niatnya. Jadi contoh misalnya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim diminta sama Allah, wahai Ibrahim panggillah semua orang-orang untuk berhaji. Kata Nabi Ibrahim, wah kagak ada internet ya Allah, gimana gue manggilnya? Kagak ada mikrofon, gimana gue manggilnya? Gimana saya memanggil seluruh orang yang ada di dunia ini? Suara saya terbatas, nggak sampai ke sana gitu. Tapi kata Allah ya udah panggil aja. Ntar masalah menyampaikannya saya menyampaikan gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Nabi Ibrahim memanggil dan sampai sekarang orang terpanggil ke haji. Iya sih? Iya. Padahal kita nggak dengar suaranya Nabi Ibrahim. Tapi siapa yang nyampein? Siapa yang viralin? Allah. Padahal pada zaman itu nggak ada sosial media, nggak ada penyampaian di berbagai macam sosial media, tapi ke seluruh dunia sampai viral. Iya. Nah itu dia. Jadi kadang-kala orang nggak mau terlihat, tapi terlihat juga sama karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memamerkannya, memperlihatkannya. Cuma masalah pamer itu ya niatnya. Nah lo tadi nanya kan, apakah orang yang dikasih ini merasa terhina? Bisa jadi. Karena ada dalam Al-Quran disebut seperti ini, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik dan maaf dan juga pengampunan itu lebih baik daripada sedekah
kebaikan, ya amal baik, tapi lo iringi dengan menyakiti hati perasaan. Nah, menyakiti hati perasaan dan juga perasaan si penerima itu banyak bentuknya. Dengan cara lu posting, lihat nih orang tidak mampu, orang miskin, anak yatim. Kan tidak semua orang bisa menerima itu. Lu bayangin loh, disuruh baris, anak yatim baris, ya kan, buka puasa bersama, pejabat-pejabat dikasih meja VIP, anak yatim dikasih dipisah-pisah, inilah dia anak yatim, dipamerin gitu, pasti sakit hati rasanya. Iyalah, kaum duafa, di sebelah kanan, kaum duafa, ya secara manusiawi pasti tersinggung juga dong. Ya walaupun mereka memang kaum duafa gitu, makanya kita diminta dalam Al-Quran untuk menghormati orang, jangan merendahkan martabat orang, walaupun mereka adalah orang yang membutuhkan. Oh jadi kesimpulannya boleh di-share, cuman nggak usah berharap viral dan jangan terlalu nyebut identitas mereka ya. Jangan dong. Kalau mau sekedar untuk memperlihatkan bahwa kan begini, kadang-kala juga perlu untuk diperlihatkan untuk apa? Untuk si penyumbang, si donatur. Misal nih, gue cuma penyalur doang, ya kan? Gue yang sebagai public figure yang membagi-bagikannya. Tapi yang membagikannya sebenarnya ada donaturnya, ada yang nyumbang ke gue untuk gue bagiin. Nah kadang-kala gue posting untuk apa? Untuk mereka tahu, oh nih sumbangan gue nyampe, ya kan? Nah, makanya dari awal dikatakan masalah pamer itu ria atau enggak itu adalah yang tahu hanya pelaku dan Allah. Gitu. Iya, ngerti gak? Ngerti. Ya udah, kita pindah dulu. Nah, kita pindah dulu ke R Petra. R Petra itu tempat taman gitu. Di mana itu? Di Jakarta lebih tepatnya. Lebih kayak ke taman anak-anak yang ada ayunan, ada tempat pendidikan juga. Lebih enak di alam terbuka kita. Nah, ngomong-ngomong soal yang amal baik dan amal buruk kan pasti ada malaikat yang mencatat itu. Iya, pasti. Nah, kalau saya bayangin dia nyatetnya pakai perkakas apa ya? Apakah dia bawa buku atau pulpen gitu buat nyatet? Nah, pasti ada kan sih buku kira-kira pakai apa? Ya pakai buku sama mungkin kertas HPS kali ya. Tapi dalam bentuk yang goib gitu. Karena nggak kelihatan. Iya. Bener. Jadi malaikat aja itu disebut dengan goib. Karena kenapa goib? Karena malaikat nggak bisa kita lihat dengan kasat mata ya. Jadi ya alat tulisnya juga goib juga. Tapi bener ada alat tulisnya? Iyalah. Bisa jadi dia pakai iPad, bisa jadi dia pakai tab, bisa jadi dia pakai apa gitu. Oh iya, kalau dia pakai itu, jadi misalnya dia typo, dia bisa apa namanya diundo. Diundo. Udah nggak usah pakai tipek atau nggak usah. Double tip. Lebih modern mereka daripada manusia lah. Lebih modern mereka lah daripada manusia. Jauh lebih yang emang udah tahu kedepannya kayak gimana ketimbang kita yang masih lebih canggih karena mereka adalah Undo. Iya. Gimana caranya? Enggak bisa. Dia nih kayak ada orang nih meniatkan, gue pengen ke bar tapi gue denger ajan. Nggak jadi akhirnya ke masjid tuh. Tadi dia udah mencatat malaikat tuh. Udah nyatat orang yang berniat buruk belum dicatat. Oh belum? Ya, justru kalau dia berniat buruk lalu mereka membatalkannya, mencegahnya, maka dia bernilai kebaikan. Oh, jadi yang buruk itu akhirnya kagak dicatat. Sebelum dicatat. Ya, dicatat. Di baik dulu ya? Iya. Orang ini bahkan orang yang berbuat buruk lalu dia bertaubat itu gampang sekali untuk menghapus dosanya karena Allah sayang sama hambanya. Gitu. Kalau semisal nih, kan udah habis ke masjid, tapi dia lanjut ke bar. Kalau amal baik, baru niat udah dicatat. Baru niat udah dicatat. Baru niat udah dicatat, tapi niat yang sungguh-sungguh karena Allah tahu nih orang nih niatnya sungguh-sungguh apa emang mau cancel dari awal gitu. Emang nggak sungguh-sungguh buat berniat. Jadi malaikat nggak pernah typo, mereka udah tahu mau catat yang mana gitu. Iya dong. Iya, jadi ya sejelas-jelasnya kita ya harus tahu niat baik dulu karena akan dicatat duluan oleh malaikat. Iya benar. Dan mereka pun tidak akan pernah untuk yang namanya mencatat apa yang masih ada di hati kita kecuali niat baik. Karena yang lebih dekat dengan hati kita itu Allah, bukan malaikat. Jadi hanya Allah yang tahu itu sedalam-dalamnya kita. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah tahu relung hati kita yang terdalam gitu dan Allah Maha teliti. Nah, sampai di sini aman dan ternyata dari tadi ada warga Trenggalek. Kita lagi di Trenggalek sekarang. Oh, ini cepet amat. Iya, karena warga Trenggalek dari Langit Mania ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Oh, ya udah. Kalau gitu kasih mikrofonnya dulu. Kasih mikrofonnya dulu. Iya. Wah. Oh, jadi kayak macam di sana kan, di Trenggalek sana kan, 5 menit lagi kan aja maghrib. Iya. Contoh ya. Iya, tapi kita udah megang es teh manis gitu. Itu batal gak sih? Udah megang. Apa yang membatalkan puasa? Gue tanya dulu dari sekarang. Yang membatalkan puasa adalah? Yang membatalkan puasa adalah minum, makan. Udah jelaskan tuh. Terus niat membatalkan buka puasa sebelum berbuka. Ya, terus?
sama kayak gimana? Sama cari TV yang ajaknya cepet. Emang harus. Oh harus ya? Iya, jadi nanti lu kan cari beda-beda aja. itu, Iya, itu beda-beda loh. Iya, jadi cari yang tercepat aja. Cari yang tercepat Iya. ya. Dan yang terakhir yang membatalkan puasa ya? Yang membatalkan puasa mungkin ya gara-gara warteg buka kali. Kenapa? Boleh gak sih? Ngapain? Warteg buka di siang hari. Ya boleh aja. Berarti siapa tahu yang makan non muslim. Oh iya. Siapa sih yang wajib puasa? Siapa yang wajib puasa? Apa? Yang wajib puasa siapa? Yang wajib puasa ya Muslim. Terus non muslim. Non muslim kan? Non muslim dekat-dekat perayaan dia puasa sih? Kagak, puasa Ramadan maksudnya. Oh. Yang muslim. Terus NU Muhammadiyah. Ya. Muslim, terus apa? Mukallaf. Oh, mualaf. Mukallaf. Beda sama mualaf? Beda. Apa Mukallaf itu siapa? Siapa? Orang yang sudah dibebankan kewajiban. Kenapa dia dibebankan kewajiban? Karena dia sudah akil balik. Oke, yang udah KTP, udah punya KTP? Enggak juga, yang udah mimpi basah. Berarti walaupun dia umur 12 tahun tapi udah mimpi basah, itu udah diwajibkan? Udah dong. Tuh, hati-hati nah. Walaupun dia belum mimpi, walaupun dia belum mimpi basah tapi dia udah 15 tahun udah dikategorikan. Ya, jadi batasnya itu 15 tahun juga. Ya, kalau perempuan haid, kalau udah haid ya itu adalah sudah wajib. Tapi bukan hanya balik, itu balik secara biologis. Ada juga akil. Jadi akil balik. Kalau balik secara biologis dia udah dewasa. Tapi ada juga orang yang dewasa fisiknya tapi ternyata tidak berakal. Waduh. Ya. Sadar diri dulu pada ya semua yang nonton ya. Hati-hati. Udah dewasa tapi nggak punya akal tuh ya? Iya, maksudnya dia adalah orang yang kurang waras. Oh, oke. Ya, jadi makanya orang pikun pun tidak masuk sebagai orang yang wajib berpuasa. Jadi kalau misalnya ada temen lu yang kagak puasa, padahal dia sehat, udah dewasa, dan dia muslim, anggap aja dia sedang tidak waras. Iya, siap. Ya. Banyak tuh nanti nih, mereka-mereka di depan sini. Rata-rata. Iya. Nah, dijelas segala macam sih untuk Nah itu kalau tadi dulu bilang, apakah melihat es teh manis memegang es teh manis apakah membatalkan puasa? Tidak dong, karena yang membatalkan puasa adalah yang membatalkan niat kita untuk ya adalah minum. Oh minum. Ya kalau belum minum ya enggak. Kalau belum minum baru ngeliatin doang nggak jadi masalah. Apa? Aduh gelas keringetan nih nggak jadi masalah. Apa. Gelas keringetan ngapain? Habis ngapain dia? Habis ini jogging dia keluar. Oh di GBK. Oh di GBK nih. Jogging di GBK. Tawaf dia. Iya tawaf. Kalau tawaf mah di Mekah doang. Oh di Mekah, kalau ini istilahnya putaran aja gitu ya. Putaran aja biasa. Langsung es teh manis, ini GBK malam ya? GBK soalnya malam. kan udah boleh batal kalau di malam. GBK malam, harus lampunya warna-warni ya, kayak hidup. Ada Indonesianya. Harus hidup nih. Nih kita ada DM dari Instagram juga ternyata, dari teman-teman dari Langit Mania. Iya. Nih, dari siapa Stan? Vicky Damarjati. Ya. Emang benar kalau masuk surga sama istri terus dapat bidadari, istri kita cemburu. Nah. Ini gimana Statil? Lah, gue yang baca pertanyaan. Nah, jawabannya? Jawabannya lu lah. Oh, lah. Iya. Kalau saya sih menurut saya gimana ya? Selir kali sampai. Selir, apaan selir? Selingan bergilir. Iya. Boleh, cuman ya karena emang udah hakikatnya istri itu yang awal-awal udah berpegang teguh sama suaminya, tapi dia ingin merasakan bidadari di surga, mungkin dipersilakan kali apa si ini, karena yang laki dapat bidadari, yang cewek dapat pangeran mungkin sana. Gitu nggak sih? Nggak tahu. Wah, coba ya, apakah seorang istri cemburu? Ya di sana itu tidak ada lagi nafsu. Lah. Maksudnya tidak ada lagi iri, tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi rasa benci. Nggak ada sama sekali? Nggak ada. Itu hilang dengan sendirinya apa? Cuma ada kebahagiaan saja. Udah disetting gitu? Udah disetting seperti itu. Yang menciptakan kita kan Allah. Jadi di sana udah dikasih kebahagiaan, tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu. Namun istrinya pun menjadi ratunya para bidadari nanti. Jadi kalau misalnya ada bidadari ya istrinya jauh lebih baik daripada bidadari itu. Istri yang solehah. Istri yang dalam tanda kutip istri yang soleha ya. Soleha. Karena siapa tahu suaminya doang masuk surga istrinya kagak, atau istrinya doang masuk surga suaminya kagak. Ya, jadi harus sama-sama soleh dan soleha. Tapi yang namanya di yang itu bisa kenal, bisa saling mengenal gak sih nantinya? Ke yang lain-lain. Oh iya, di sana tuh ada mallnya juga. Iya, ada pasarnya, ada bazarnya gitu. Oh, ngumpul di situ ada setiap hari Kamis. Kayak akhirat Depstore.
akhirat Dev Store, apartemen store ya. Iya ada. Oh ada. Ada tempat ngumpul, bercengkrama. Gitu mereka terus cerita-cerita tentang dulu di dunia gimana gitu. Saling mengenal lah. Bahkan nanti paling keindahan paling tinggi juga termasuk ketika kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya kan udah ketemu tuh dari orang-orang zaman dulu ya kan. Ketemu lu pertama kali lu bakal nyari siapa coba? Pertama kali? Iya. Keluarga pasti. Iya, Nabi Muhammad dulu dong. Nabi Muhammad. Cari Nabi Muhammad, gara-gara Nabi Muhammad kita beragama. Oh iya benar. Gara-gara Nabi Muhammad kita mengenal Quran, gara-gara Nabi Muhammad kita mengenal puasa Ramadan, ya kan? Terus cari siapa coba? Cari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti itu ada lain lagi tingkatannya. Kita nyari keluarga kita, siapa sih? Kita paling penasaran siapa sih, gara-gara siapa sih gue ini Islam gitu. Oh, ya nggak sih? Lu nggak pernah penasaran gitu. Ini gue Islam kan karena dari lahir gue Islam. Tapi kita nggak pernah tahu kakek kita pertama kali siapa yang pertama kali Islam gitu. Gara-gara dia kita terlahir Islam. Dicari tuh siapa. Oh, pasti bakal bisa istilahnya ketemu ya? Ketemu lah. Maps people. Iya. Jadi peta untuk mengenali seseorang. Bisa. Ada. Iya. Oh, face detector gitu. Pasti ada. Ada dong. Wah, bener-bener canggih ya. Iya. Makanya kalau mau dapat akses kayak gitu, berbuatlah kebaikan setiap hari. Asik. Kiai Haji Dastin. Nah, dan sebagai Sohibul Bait Ustadz Syam, ada pertanyaan satu lagi dari Instagram. Mana? Nih, dari Instagram ada pertanyaan satu lagi nih. Pada pengen nanya. Nggak bisa baca. Oh saya. Nih 100.000 underscore. Ya. Pak Ustadz mau nanya, kalau kita minum alkohol tapi baca Bismillah, apakah jadi halal? Jadi kita disunnahkan atau yang namanya disyariatkan membaca basmalah, Bismillah. Karena kata Nabi, Samillah, kul biyaminik gitu. Bacalah basmalah dan makanlah dengan tangan kanan dan makanlah apa yang dekat denganmu kecuali dalam hal yang haram. Justru orang haram membaca bismillah ketika dia mau melakukan suatu keharaman. Jadi bukan hanya haram alkoholnya tapi haram juga bismillahnya. Jadi bukan alkoholnya yang jadi halal tapi bismillahnya yang ikutan jadi haram. Karena dia menggunakan nama Allah untuk maksiat. Oh, nah itu bertambah dosanya. Makanya nggak usah minum alkohol. Nggak usah minum alkohol, kemudian yang alami. Iya, yang alami lebih terintegrasi. Lebih terizhar ya. Apa tuh? Jelas. Terizhar. Terizhar dalam ilmu tajwid artinya jelas. Subhanallah, memang luar biasa memang. Kayak gitu sudah. Iya. Nah, berarti jangan mencampur adukkan kebaikan dan keburukan. Ya, jadi kalau misalnya mau di-mix nggak boleh? Nggak boleh mix, bahaya, ya kan? Artinya bismillahnya juga menjadi haram. Jangan kau baca bismillahirrahmanirrahim untuk begal orang. Ya, bismillahirrahmanirrahim untuk menipu orang, jangan. Untuk minum alkohol, jangan. Jadi kita udah benar-benar padat nih isinya nih, daging semua nih dari Ustadz Syam. Di jawaban yang emang benar-benar detail. Maka dari kesimpulan tadi kita ngobrol itu kayak gimana sih Ustadz yang tentang amal baik dan amal buruk? Gua kan udah ceramah, lu yang narik kesimpulan. Wah, kemungkinan kan saya belum ada andil untuk yang benar-benar profesional buat merealisasikan untuk ke para langit banyak, kemungkinan udah siap ya. Yang lu tangkap apa dari ceramah gue tadi? Yang saya tangkap yang pertama dalam menjalankan amal kebaikan dan amal keburukan, kalau niatnya baik pasti lebih dicatat dulu ketimbang yang buruk yang enggak bakal dicatat duluan. Jadi setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Hadisnya innamal a'malu binniyat. Ulang. Innamal a'malu binniyat. Enggak pakai wa ya? Iya. Innamal a'malu binniyat. Iya, sungguh amal perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya ya kebaikan ya jadi baik, tapi kalau niatnya hanya sekedar mendapatkan dunia, ya dunia dia dapatkan tapi akhirat dia tidak dapatkan. Kalau kita niat kita akhirat, maka dunia pun akan ikut gitu. Oh iya, pertanyaan satu lagi nih. Sembilan dari saya sendiri. Itu kan tadi kan yang apabila misalnya melaksanakan hal-hal yang haram dengan bismillah maka akan menjadi haram. Nah, tapi kenapa nih, dan ada satu surat mungkin di Al-Quran benar atau tidak, saya melihat di surat Al-Waqiah itu tidak ada bismillahnya. Bukan Al-Waqiah. Apa ya? Surah apa coba? Ada satu surah yang tidak ada bismillah. Apa? Apa? Lupa, pokoknya ada tuh, tapi bacanya di samping tuh.
Ya, surat Taubah. Taubah kenapa ya? Ya, surat Taubah itu karena di awal berbicara tentang peperangan. Nah, sedangkan Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kok Allah memperkenalkan dirinya dengan Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi kok isinya peperangan? Iya. Kayak nggak nyambung aja gitu. Jadi peperangan hal yang dilarang kan? Iya, enggak, peperangan pada saat itu maksudnya menunjukkan ketegasannya Allah dan kekuatannya Allah. Allah sedang tidak menunjukkan maha kasihnya di situ. Jadi Allah menunjukkan keperkasaannya, kekuatannya, makanya tidak pakai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sama kalau kita menyembelih hewan kurban. Iya. Bacanya apa? Menyembelih hewan kurban. Bismillah dulu kan? Hah? Bismillah dulu pasti. Bismillahi. Allahu Akbar. Majereha mana naik kendaraan. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, bukan membaca Bismillahirrahmanirrahim karena kita sedang menyembelih hewan. Ada kekerasan di sana. Nah, jadi itu salah satu alasannya saja. Dan masih banyak alasan yang lainnya. Oke. Ini kita udah balik lagi di mana, Ustaz? Ya, alhamdulillah kita sudah berada di Jordan. Jordan. Ada airnya nggak tuh? Itu beda lagi tuh. Ini Jordania. Jordania ya. Kita di Petra. Tadi kita di mana? Petra apa yang pertama? Air Petra. Air Petra. Kalau ini Petra beneran di Jordan. Petra beneran di Jordania. Iya, soalnya udah mau maghrib juga nih sana. Iya, ya udah. Kita nikmatin di Jordan nih ya. Ya. Oke, terima kasih untuk para lamitwannya udah menyaksikan Sumpah pengen taubat dalam episode kali ini dengan Ustaz Syam. Nanti kita balik lagi di konten-konten selanjutnya. Tetap saksikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.